Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fatur Rahman, yang kedua ada Emang Khatib Bestoro, saya sendiri, dan yang ketiga ada Naufal Hasim. Submateri yang pertama yaitu faktor yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah. Di sini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelemahan dan praktek ajaran Islam. Yang pertama ada tradisionalisme. Tradisionalisme adalah pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar atau barat. Yang kedua, sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Sebagai proses budaya, percampuran adukan budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika mencampur adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Lalu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam atau pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Salah satu kelemahan pesantren terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Lalu faktor eksternal yang pertama, kristenisasi. Kristenisasi merupakan kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu dana-dana negara Belanda. Efektivitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini. Pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Yang ketiga, gerakan pembaharuan Timur Tengah. Dalam melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam berijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat pada Al-Quran dan Sunnah, dan implementasi dalam operasionalisasinya yang memiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah banyak memungut dari berbagai pengalaman sejarah secara terbuka.
Submateri yang kedua yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki ketangguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk insan muslim yang beriman, berakhlak karimah, takwa, disiplin, percaya diri, dan cakap dan dapat bertanggung jawab. Cinta dengan tanah air mengembangkan sekaligus memajukan ilmu pengetahuan serta beramal mengarah pada terwujudnya masyarakat adil dengan iringan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga melahirkan generasi penerus yang handal. Bentuk-bentuk dari model pendidikan Muhammadiyah. Bentuk Muhammadiyah dan konsekuen untuk mencetak elit muslim terdidik. Ada beberapa tipe Muhammadiyah. 1. Tipe Muamilin Mu'alimat Yogyakarta, pondok pesantren. Tipe Madrasah Debak Istidayah Tanasiyah dan Aliyah. Tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, ST, Politeknik Akademik. 4. Madrasah Diniyah dan lain-lain. Orientasi pembaruan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulus sekolah Muhammadiyah sebagai berikut. Memiliki jiwa tauhid yang murni, beribadah hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Memiliki akhlak yang mulia, berpengetahuan luas, serta memiliki kecakapan dan berguna bagi masyarakat dan bangsa dan agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Naufal Hasim. Submateri yang keempat yaitu pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ide pembaharuannya menyentuh akidah dan syariat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang, Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada 1936. Pada mulanya, tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni dadiji Kiai ting kemajuran, aja kesel anggonu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah, yang artinya jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Kemudian tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama yakni masalah pendidikan. Kembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat pesat secara kuantitatif belum diimbangi peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, kurang memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan bangsa.
Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya guru yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui sistem seleksi profesi. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau akulturasi. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidikan Islam, yaitu dengan adanya akulturasi tersebut, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Yang keempat, permasalahan strategi pembelajaran. Dewasa ini terdapat tuntutan pergeseran paradigma pembelajaran dari model tradisional ke arah model baru. Namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan dengan rendahnya profesionalisme guru. Yang kelima, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam diantaranya krisis dan moral. Melalui tayangan acara-acara di media elektronik dan media massa lainnya, yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, liar, dan lain-lain. Hal ini akan berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, penjambretan, pencopetan, penodongan, pembunuhan oleh pelajar, malas belajar, dan tidak punya integritas dan krisis akhlak lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.